Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Oke, untuk video kita kali ini Kevin mau cek. Kita masih kepo-kepo dulu ya sahabat kebahagiaan. Kita cek bersama-sama untuk energi seseorang di luar sana. Apakah dia menyesali tentang hal-hal yang berkaitan dari hubungan-hubungan yang tidak menyenangkan. Lalu bagaimana energinya dia di dalam sebuah sesal. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general. Ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bijaksana dan selalu bahagia. Oke, kita cek untuk energinya seseorang di luar sana. Apakah ada sebuah perasaan menyesal tentang sesuatu hal yang berkaitan dari hubungan yang tidak menyenangkan dari diri dia? Ini adalah energinya, kita akan cek bersama-sama. Terhubung kepada diri sahabat kebahagiaan dalam cinta, dalam perasaan emosionalnya dia, apa yang dia rasa. Ini adalah energinya dia, terhubung kepada sahabat kebahagiaan, terkoneksi kepada jiwa kalian, perasaan kalian. Kita akan cek bersama-sama. Untuk energi kartu yang pertama, kartunya adalah ada kartu Queen of Cups. Oke, sahabat kebahagiaan. Kalau kita membahas tentang perasaan, bagaimana perasaannya dia? Apakah ada sebuah perasaan yang ingin dia curahkan kepada sahabat kebahagiaan? Jawabannya adalah ya. Queen of Cups di dalam kartu tarot identik sekali dengan seseorang yang memunculkan divine feminim. Meskipun dia adalah sang divine maskulin, namun divine feminim di sini berperan terhadap perasaan-perasaan yang membuat diri dia itu bergejolak. Kevin melihat di kartu pertama ada sebuah tangis. Dia menangisi sesuatu hal yang berkaitan dari hubungan ini. Queen of Cups, seorang ratu yang memahami tentang sisi emosionalnya dia, merasakan apa yang sedang dia rasakan dan yang sedang dia alami, terutama dari sebuah hubungan. Hubungan yang tidak menyenangkan, ternyata dia juga merasakan hal yang sama. Mungkin sahabat kebahagiaan ngerasain bahwa kenapa hubungan kita tidak nyaman seperti ini, tidak menyenangkan seperti ini. Kamu selalu memberikan sebuah rasa kecewa kepada diriku, aku terluka karena kamu. Lantas bagaimana dengan diri dia yang mungkin dia membisu, kurang bisa perhatian dengan sahabat kebahagiaan? Ternyata dia merasakan hal yang sama dari apa yang sahabat kebahagiaan rasakan. Perasaan yang tidak nyaman, hubungan yang tidak menyenangkan, gejolak batin kamu terefleksikan kepada orang ini. Dan Kevin melihat kamu dan dia memiliki koneksi jiwa yang cukup kuat. Kamu memiliki koneksi batin yang cukup kuat juga. Apakah dia adalah twin flame kamu? Apakah dia adalah soulmate kamu? Apakah dia adalah hubungan sehati kamu? Atau justru dia adalah orang baru yang sedang memulai hubungan baru untuk saling mengenal satu sama lain? Namun dari apa yang dia rasakan, ternyata sama dengan perasaan kamu yang merasakan tentang ketidaknyamanan dan juga kesedihan. Dia menangis. Dia merasa bahwa kenapa aku seperti ini, padahal ini bukan yang aku mau. Aku menginginkan hubungan yang menyenangkan. Kenapa untuk saat ini hubungannya tidak menyenangkan? Dan energi kartu pertama menyebutkan bahwa dia merasakan hal yang sama seperti yang sahabat kebahagiaan rasakan dari perasaan dan gejolak jiwa yang kurang begitu nyaman. Karena Kevin melihat di sini orang ini lebih memahami tentang sisi feminimnya dari perasaan atau divine feminimnya dari perasaan. Penuh dengan perasaan emosional. Untuk saat ini energinya paling banyak
Siapapun dia, walaupun dia memiliki divine maskulin, ternyata divine femininnya memunculkan sisi kelembutan bahwa dia sedang sedih. Ada sesuatu hal yang dia tangisi di sini. Kita akan cek apa yang dia tangisi. Kartu pertama ini udah masuk divine feminim, nanti temanya Kevin diganti. Karena kartu pertama ini sudah muncul ada sebuah tangisan. Oke, sahabat kebahagiaan, ternyata yang ditangisi adalah justice, tentang sebuah keadilan. Apakah hubungan ini kurang begitu adil sehingga banyak sekali celah-celah yang membuat kalian saling menyakiti satu sama lain? Apakah ini adalah hubungan yang bersegi-segi sehingga membuat diri dia bingung tentang keadilan cinta ini? Dia mengalami sisi dilemanya dia. Dia mengalami sisi ketakutan untuk kehilangan sahabat kebahagiaan. Dia merasa bahwa apakah aku cukup adil juga ngejalin hubungan yang cukup rumit di sini? Padahal aku menginginkan hubungan yang tenang. Dia merasa bahwa sepertinya semesta memberikan sebuah keadilan kepada diri dia dengan beberapa hal yang berkaitan dari cobaan hidup. Dia memang menyadari cobaan hidup untuk mengenal sahabat kebahagiaan banyak sekali gejolak emosional. Bahasa cinta kasih kalian ini paling dekat itu ada di bahasa kasihnya adalah komunikasi. Dan Kevin melihat di sini dia merasa bahwa kurang begitu tenang tentang keadilan cinta. Kenapa kita dipertemukan di saat waktu yang tidak tepat? Kenapa kita tidak dipertemukan di waktu dulu? Seandainya dulu aku lebih mengenal kamu, aku akan jauh lebih bisa mencintai kamu, menyayangi kamu, dan memiliki kamu seutuhnya. Aku seolah-olah tak bisa merasakan sebuah kebebasan cinta. Dan aku tak tahu, jika aku mengingat tentang kamu, yaitu kamu, aku merasakan sebuah kesedihan yang amat dalam. Apakah aku bisa memelukmu atau justru melepasmu? Semakin aku mencoba melepasmu, hati ini semakin terasa sakit. Dia merasakan gejolak jiwa semacam ini. Karena dia setelah kenal sahabat kebahagiaan, dia merasa sebuah koneksi yang cukup kuat. Dan dia menangis, kenapa aku tidak mendapatkan sebuah keadilan cinta, padahal aku tahu sahabat kebahagiaan adalah orang yang benar-benar bisa ngertiin aku. Ini adalah gejolak batinnya dia. Justice memiliki makna tentang keadilan. Dia menangisi tentang keadilan ini. Kenapa aku dipertemukan di saat waktu yang tidak tepat seperti ini? Padahal aku menginginkan bahagia dengan orang yang benar-benar tulus mencintai aku. Dia tahu kalau sahabat kebahagiaan ini tulus mencintai diri dia, menyayangi dia. Dia tahu tentang kebaikan kamu. Kartu pertama adalah Queen of Cup yang mengindikasi bahwa orang ini peka terhadap sisi emosional yang kamu berikan kepada dia. Namun dia merasa bahwa ini kurang adil. Apakah waktu yang tidak adil untuk diri dia? Dia merasa seperti itu. Kenapa waktu tidak adil? Padahal aku punya segalanya tentang cinta. Aku bisa mencintai, aku suka dicintai. Namun kenapa seperti ini? Dia menangis dalam gejolak batin. Lalu untuk energi selanjutnya, dia akan mencoba untuk melawan arus dari semua ini yang terjadi. Knight of Swords, simbolnya seorang kesatria yang berlari melawan arus, mencintai kamu. Dia akan siap melawan arus ini meskipun sakit yang aku terima, tapi aku ingin selalu dekat dengan kamu. Dan aku ingin mengenal kamu lebih dalam. Karena aku tahu kita memiliki sebuah koneksi jiwa yang sudah dekat semacam ini. Orang ini selalu memikirkan kamu. Dia takut tentang masa depan yang buruk. Ketika kondisi percintaan kalian memang sangat rumit. Dia mencoba untuk bersikap naif. Aku bisa melalui ini semua. Seolah-olah ini adalah bacaan risalah suara hati dari dia ya, sahabat kebahagiaan. Kevin merasakan yang Kevin sampaikan ini adalah bagian dari risalah suara hatinya dia. Ternyata di luar dugaannya Kevin ya. Padahal Kevin mau cek energinya dia. Ternyata ini sebagian adalah risalah dari hati dia. Kevin masukkan temanya juga di playlist risalah suara hatinya dia. Karena Kevin lihat di sini dia itu kayak seseorang yang bergejolak. Dia kayak menolak tentang waktu dan kayak menuntut sebuah keadilan kepada sang waktu. Sang waktu, kenapa kita ditemukan di waktu yang tidak tepat seperti ini? Padahal aku cinta dia, kenapa aku tidak ditemukan di saat dulu? Padahal aku merasa terkoneksi dengan kamu, sahabat kebahagiaan. Dia ngerasain seperti itu. Ini adalah gejolak batinnya dia, gejolak emosionalnya dia.
ingin melawan arus. Namun terkadang banyak hal yang membuat situasinya hubungan ini terpaksa harus berhenti sejenak. Dan ini membuat diri dia ngerasa kurang nyaman. Dia mencoba untuk menjadi egois, untuk tidak peduli dengan kamu, namun tak sanggup. Karena hati ini tidak bisa dibohongi. Ada kartu Queen of Cup. Dia tidak bisa membohongi hatinya. Dia tak bisa membohongi tentang perasaannya, padahal dia masih sayang sama kamu, masih cinta sama kamu, masih memiliki sebuah minat. Ada kartu Knight of Swords, yaitu tentang sebuah minat. Seorang kesatria yang lari dengan kecepatan penuh dan dia membawa pedang. Artinya orang ini masih punya minat sama kamu. Gejolak emosionalnya dia adalah simbol dari rasa dirinya dia kurang mendapatkan sebuah keadilan dari semesta. Mungkin itu adalah istilah dari hal tergelapnya dia di dalam diri paling dalam. Kenapa semesta tidak adil padaku, padahal aku ngerasa nyaman sama kamu. Dia merasa terhibur oleh sahabat kebahagiaan, terisi hari-harinya disembuhkan, dan dia masih mencoba untuk ngejalanin hubungan ini karena dia takut perpisahan. Ada kartu Knight of Swords. Oke, ternyata benar sahabat kebahagiaan, dia memang takut perpisahan. Dia sangat takut sekali dengan perpisahan. Mencuri waktu untuk bisa bertemu dengan sahabat kebahagiaan. Mencuri waktu untuk bisa hanya sekedar mengucapkan kata, aku rindu kamu. Kau adalah naungan terindah dalam kasihku. Aku merasakan sebuah perasaan rindu yang terkadang tidak semestinya aku merasakan hal ini. Karena aku tak pantas untuk mencintaimu dan tak pantas untuk menggapaimu. Aku berusaha untuk melawan arus, namun perasaan ini tak bisa dibendung, bahwa sejatinya aku selalu mencuri waktu hanya untuk mengutarakan kata rindu kepadamu. Ini adalah risalah suara hati dia yang terpendam cukup lama. Orang ini selalu mencuri waktu untuk bisa terhubung dengan sahabat kebahagiaan. Ini adalah perasaan sesalnya dia di dalam batin. Dalam batinnya dia menyesal seperti itu. Bisa sahabat kebahagiaan lihat untuk simbol dari kartunya, ada seseorang yang ketakutan di sini seperti mencuri sesuatu. Namun dia melihat sang bulan yang tersenyum tipis. Sang bulan ini adalah gambaran dari sahabat kebahagiaan yang tersenyum tipis dan dia merindukan sesuatu dari sang bulan. Adalah sahabat kebahagiaan. Dia merindukan senyuman kamu. Dia hanya bisa mencuri waktu untuk terhubung denganmu. 7 pedang di dalam kartu tarot memiliki makna tentang sesuatu hal yang bersembunyi-sembunyi atau sang pencuri. Dia hanya bisa mencuri waktu ini untuk hanya sekedar mengutarakan kata rindu. Yang terkadang sahabat kebahagiaan tidak bisa menangkap sinyalnya dia. Maksudnya apa? Kamu bilang rindu tahu-tahu menghilang. Dia hanya bisa memastikan apakah kamu masih tertarik dengan diri dia atau tidak. Di luar sana, seseorang yang mungkin sedang menghubungi kamu dan ini adalah dia, hubungin kamu tanpa ada sebuah kejelasan, tiba-tiba langsung off. Kata-katanya dia belum selesai, tiba-tiba off. Ini adalah bentuk dari dirinya dia mencuri waktu. Sebagai bentuk sinyal bahwa aku merindukanmu, namun aku tak bisa menggapaimu. Oke, sahabat kebahagiaan. Apakah orang ini adalah cinta yang rumit kamu? Apakah dia sudah dikuasai oleh cinta lain yang terpaksa tidak bisa saling memiliki? Emperor memiliki makna tentang penguasa. Situasinya saat ini dia telah terbelenggu, dikuasai oleh sosok orang atau oleh sebuah hubungan yang membuat diri dia tidak bisa leluasa untuk mencintai kamu. Makanya dia bergejolak. Dalam risalah suara hatinya, dia berkata bahwa kenapa aku tidak dipertemukan kamu dari dulu? Seolah-olah mengutuk waktu dan menyalahkan waktu. Namun dia tidak bisa apa-apa. Dia mencoba untuk melawan arus untuk mencintai kamu. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang hadir dalam diri dia. Dan dia hanya bisa menangis di dalam batinnya. Di dalam rasa sepinya. Mengapa aku terbelenggu di dalam hubungan yang sejatinya membuat diri dia tak nyaman? Makanya dia hanya bisa mencuri waktu untuk hanya sekedar bilang, apa kabar kamu? Aku merindukanmu. Ini adalah perasaan emosionalnya dia.
Lalu kita akan cek. Untuk energinya dia kepada sahabat kebahagiaan yang terbesit di dalam perasaannya dia yang paling dalam, apa yang dia tangisi. Oke, sahabat kebahagiaan, ternyata benar. Wow. Ini Kevin baru beli kartunya, baru Kevin upload ya untuk review kartu. Dan kartunya enak juga buat dibaca untuk risalah suara hati. Kevin menemukan ada risalah suara hati dari diri dia. Ini bukan risalah suara hati kamu, tapi risalah suara hatinya dia. The Moon, simbol dari emosional. The Moon, bulan, sang bulan selalu datang di malam hari yang memberikan sebuah kegelapan, namun terkadang memberikan sebuah cahaya yang sifatnya adalah ilusi, meninabobokan tentang perasaan dan emosional. Dia terbuai dalam lamunannya untuk merasakan rindu yang amat dalam kepada sahabat kebahagiaan. Namun dia tidak bisa memeluk sang bulan, tidak bisa memiliki sang bulan. Sang bulan adalah sahabat kebahagiaan. Dia tak bisa menggapai itu semua. Yang bisa dia rasakan adalah dia hanya duduk menatap ke langit, melihat sang bulan yang menyinari bumi dalam kegelapan. Sebagai simbol, sahabat kebahagiaan adalah simbol dari bulan yang menyinari gelap di dalam sebuah kehidupan di bumi. Dia merindukan sang bulan, dia merindukan kamu, namun tak bisa menggapai. Dia hanya bisa melihat dan mengamati. Apakah kau juga merasakan hal yang sama kepada aku, sang makhluk yang hanya menatap bulan dalam rindu, tak bisa menggapai? Apa yang dia rasakan sama dengan perasaan rindumu kepada diri dia? Mungkin dia terlihat angkuh, emperor. Dia tidak pernah menunjukkan sisi emosionalnya dia. Namun, batinnya dia merasakan bahwa merindukan memeluk sang bulan sebagai cahaya yang selalu mengisi di dalam sebuah kegelapan. The Moon, kata kunci dari emosional. Namun sang bulan selalu berubah-ubah bentuknya, menandakan fase bulan awal, bulan bungkuk, atau mungkin juga bulan purnama. Menandakan tentang siklus sahabat kebahagiaan yang terkadang perasaan emosional kamu juga berpengaruh terhadap diri dia. Sahabat kebahagiaan juga merasakan tentang gejolak batin. Kenapa aku tidak bisa stay di dalam sebuah perasaan yang sama? Apa mungkin karena aku mengharapkan terlalu banyak tentang diri dia? Padahal kita terkoneksi, kita komunikasi, kita nyambung banget. Kita ngobrolin apapun, kita nyambung. Dan aku senang berkomunikasi dengan kamu karena kamu selalu memberikan sebuah warna yang berbeda. Namun terkadang mood dari sahabat kebahagiaan atau perasaan sahabat kebahagiaan berubah-ubah terhadap diri dia. Mengapa bisa seperti ini? Karena dia hanya bisa mencuri waktunya untuk bisa mengutarakan kata rindu, dan orang ini terkadang sering menghilang, namun di dalam kehilangannya dia kepada sahabat kebahagiaan atau hilangnya dia kepada sahabat kebahagiaan, dia menyimpan perasaan rindu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Ada emperor. Ada yang mengikat tentang diri dia. Ada sesuatu komitmen yang membuat diri dia tidak bisa leluasa untuk mencintai kamu. Dan dia berkata bahwa di kartu Justice, mengapa tak adil? Bagiku yang bisa merasakan cinta, mengapa tak adil seperti ini? Dia hanya bisa pasrah, mencoba untuk melawan arus, namun terkadang hubungannya memaksa. Untuk energi selanjutnya, tuh kan bener kan sahabat kebahagiaan, kamu sama dia terkoneksi. Oke, ini kartunya Kevin shuffle ya. Dan ini pure kartu baru Kevin pakai. Di pembacaan ini Kevin trial di pembacaan ini, ternyata kartunya bisa masuk ke pembacaan risalah suara hati. Biasanya Kevin kalau membacain risalah suara hati itu kalau nggak pakai Gustav Dor, kalau nggak kartu Raham Tarot ya. Dan ini ternyata bisa buat baca risalah. Oke, Kevin punya kartu baru untuk baca risalah, dan ini lebih cocok untuk baca risalah suara hatinya dia. Oke, kita lanjut. Ini adalah kartu Queen of Cup dan ini adalah kartu King of Cup. Kamu dengan dia adalah pasangan maskulin dan feminim yang cintanya secara emosional kalian terhubung. Kalian membahas tentang cinta, kalian membahas tentang perasaan, apa yang kamu rasa, apa yang kamu nikmati, apa yang kamu lalui, ini nyambung.
Kalian curhat tentang sebuah kehidupan, curhat tentang sebuah proses perjalanan hidup, rencana, sesuatu hal yang dirasakan oleh perasaan kalian nyambung banget. Karena apa? Kamu dengan dia sama-sama memahami. King dan Queen ini berpasangan ya, sahabat kebahagiaan. Artinya kamu dengan dia itu terkoneksi. Namun waktu tak adil atau cinta tidak memihak, waktu tidak memihak cinta kalian. Ada kartu justice. Dan dia merasa tentang gejolak batin ini. Dalam tangisnya dia mengeluh. King of Cup di dalam kartu tarot memiliki makna seorang raja yang selalu mengeluh tentang perasaannya. Dia terkadang mencuri waktu untuk curhat kepada teman-temannya atau hanya sekedar mengeluh tentang diri dia sendiri. Dan Kevin melihat beberapa hal yang berkaitan dari curhatannya dia ke teman dekat atau siapapun aja yang kenal betul tentang diri dia. Dia mengeluh, kenapa hidupku seperti ini? Kenapa aku terbelenggu di dalam sebuah kisah cinta yang tidak pernah membuat aku ngerasa nyaman? Namun dalam hati dia pengen menceritakan tentang sahabat kebahagiaan, namun dia gak bisa. Karena dia tahu posisinya. Dan dia menyimpan ini sendiri. Akhirnya di dalam balutan perasaan rindunya dia hanya bisa menangis. Dan hal ini terasa sampai dengan saat ini. Lalu untuk energi selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan, dia mencoba untuk tabah. Ngejalanin ini semua. Yang penting kamu masih ada untukku. Walaupun hanya sebatas memberikan sebuah kabar atau memberikan sebuah sinyal bahwa kamu masih ada. 8 pentakel di dalam kartu tarot tentang sebuah proses. Ada simbol seseorang yang mencoba untuk membuat pentakel di sini. Ini adalah simbol dari proses perjuangannya dia. Perjuangannya dia untuk bisa tabah, sabar, dan menerima kenyataan. Namun hari-hari yang dia lakukan terasa sangat berat. Karena dia masih menyimpan perasaan cinta kepada kamu, masih menyimpan perasaan rindu. Dan ini belum bisa terekspresikan semuanya. Dia selalu menahan perasaannya karena dia tahu batasan. Aku tak bisa memiliki kamu seutuhnya. Dan di kartu justice, mungkin ini adalah keadilan semesta, bahwa aku cukup menikmati apa yang ada di depan mata. Dia pernah berharap lebih kepadamu. Namun ikatan dari Emperor ini membuat diri dia terpaksa meninggalkan kamu dan kemudian kembali lagi. Karena dia mengalami sebuah dilema yang sangat besar. Dalam tangisnya, dia berkata, apakah aku bisa mampu melewati ini semua? Padahal aku merasakan energi dari sahabat kebahagiaan. Aku merasakan kamu begitu tulus mencintai aku. Kamu begitu telatennya mendengarkan segala bentuk cerita-cerita yang selalu aku utarakan. Kita berbagi perasaan, kita berbagi kata rindu. Dan aku pernah menangis ketika kita sedang telepon. Aku menangis di depan matamu. Aku memohon, aku menangis dengan segenap hati. Itu adalah sebuah kejujuranku. Kau pernah melihatku menangis. Namun aku tidak pernah menunjukkan tangisku kepada sosok yang membelengguku di sini. Aku tidak pernah menunjukkan ekspresi ini. Hanya kaulah yang bisa membuat aku bisa berkata, bisa membahas tentang perasaan. Queen dan King, simbol dari emosional yang terhubung satu sama lain. Oke, sahabat kebahagiaan, kartunya The Hermit. Oke. Wow, Terra Volatile. Kartu tarot ini ternyata bisa Kevin baca buat risalah suara hati dia. Oke, dari beberapa koleksi kartunya Kevin tuh cek ya, mana sih kartu yang cocok buat baca risalah suara hati. Ternyata ini kartu yang ketiga. Oke, dan kartunya keluar Hermit. Sahabat kebahagiaan yang belajar kartu tarot, atau mungkin juga pengen mengenal kartu tarot, Hermit ini memiliki makna tentang kesepian. Sang petapa keluar dari segalanya, mendalami dalam diri, namun kemudian merasakan sebuah sepi. Dia memang merasakan sebuah sepi. Istilahnya orang ini pura-pura bahagia padahal enggak. Atau singkatannya adalah Purbalingga. Pura-pura bahagia padahal enggak. Kepada siapa? Kepada sesuatu hal yang membelenggu diri dia. Hanya berjalan saja. Atau mungkin juga
dia berperan di dalam sebuah topeng untuk menutupi rasa sepinya kepada sahabat kebahagiaan yang mencoba untuk angkuh tidak peduli sama kamu, padahal dalam hati berkata bahwa aku membutuhkan. Lihat aku di sini dalam sepi, ingin menggapaimu. Namun yang ditunjukkan kepada sahabat kebahagiaan adalah ekspresinya dia yang hanya memunculkan rasa tak kepedulian sama kamu atau cuek. Namun di balik itu semua, risalah suara hati ini mengatakan The Hermit, dia kesepian. Dan kita akan cek untuk energinya dia. Selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan, ternyata benar ya. Wow, Terra Volatile. Nama kartunya Terra Volatile. 5 Pentacle juga memiliki makna tentang sebuah kesedihan, sepi, dalam dingin, menangis, tak bahagia. Meskipun ada sesuatu hal yang selalu menemani diri dia tidak merasakan sebuah kebahagiaan. Masuk di dalam rasa sepi, dalam luka batin yang lama, bertemu dengan inner child-nya dia, memeluk sang inner child dan mengatakan, aku tak mau berada di sini. Aku tak bisa menikmati tentang sebuah kebebasan. Dia seolah-olah menolak tentang sebuah proses kehidupan. Aku tak mau menjadi orang tua. Aku ingin kembali menjadi anak kecil yang tak pernah merasakan galau semacam ini. Dia merindukan masa kecilnya dia. Ketika masa kecil dia tak pernah merasakan menderita dalam cinta. Dan dia menangis. Seandainya waktu bisa diputar, aku ingin kembali menjadi anak kecil. Tak merasakan sebuah kesedihan yang amat dalam karena batinnya dia tersiksa. Dan kartu Pentacle itu adalah simbol dari fisik. Ya, dia meratapi tentang fisik yang usianya mungkin saat ini sudah dewasa, sudah tua, tapi dia merindukan tentang momen ketika masih kecil tak pernah merasakan hal ini. Namun saat ini dia dewasa, merasakan hal yang semacam ini membuat diri dia tak mampu untuk berdiri. Kenapa? Batinnya tersiksa karena cinta. Cinta terkadang membuat kita bahagia, membuat kita bangga di mabuk kepayang. Namun cinta bisa membuat seseorang merasa menderita dan ingin memutar waktu, tak mau lagi jatuh cinta. Kepada sahabat kebahagiaan, mungkin pernah merasakan trauma cinta. Bagaimana kamu merasakan trauma cinta di situ? Tidak ada yang menyenangkan, menyiksa. Namun itu semua adalah sebuah proses agar kita bisa mengenal apa makna cinta. Cinta adalah hak untuk semua manusia, untuk semua makhluk. Semua makhluk punya hak. Namun terkadang kita lupa di mana kita meletakkan cinta itu. Dan apakah ini sebuah kesalahan? Ini bukan kesalahan. Namun bagaimana kalian bisa menyadari tentang cinta? Bagaimana semestinya kalian menempatkan cinta agar tidak mendapatkan sebuah resiko yang amat besar? Dia sedang melalui resiko ini dan dia menangis dalam sedih. Dalam kesepiannya dia, dalam sesalnya, dia menangis. Namun dia tidak bisa mengutarakan semuanya kepada siapapun. Dia ingin mengutarakan sama sahabat kebahagiaan, namun yang bisa dia lakukan hanya mencuri-curi waktu saja. Mungkin hubungan kamu dengan dia tidak ada waktu sefleksibel dulu. Karena banyak sesuatu hal yang berkaitan dari rutinitas, aktivitas, dan sesuatu yang membelenggu diri dia. Sehingga dia hanya bisa menangis akan hal ini kepada sahabat kebahagiaan. Oke, kita bertemu di kartu 6 tongkat. Simbolnya adalah seseorang yang sedang berjalan mengenakan atau mengendari kuda. Orang ini menggunakan baju berwarna putih. Lalu dia membawa api kemenangan. Dan di tangan kirinya dia telah menumpaskan sosok iblis
Simbol ini adalah simbol kemenangan. Simbol ini adalah simbol sesuatu hal yang sifatnya adalah mengikuti. Dia merasa bahwa akan selalu mengikuti kamu karena kamu adalah simbol kemenangan untuk diri dia. Jika aku mendapatkan kamu, aku akan menjadi orang yang menang. Dia berjuang untuk di sini. Untuk saat ini bagaimana kondisinya dia? Dia masih mantau kamu, masih ngikutin kamu, masih follow kamu. Karena dia hanya mencari sebuah kesempatan, apakah aku bisa memiliki kamu seutuhnya? Dalam risalah hatinya dia berkata, Tuhan, jika ada memang sebuah kesempatan untukku, untuk bisa memiliki kamu seutuhnya, aku akan ambil kesempatan itu. Ini adalah perasaannya dia. Oke, sahabat kebahagiaan, ternyata benar ya. Ini ada kartu 6 cup. Orang ini akan selalu kembali. Kemanapun dia pergi, apapun hubungan kamu, dia akan selalu kembali. 6 cup di dalam kartu tarot tentang cinta yang selalu kembali atau nostalgia cinta. Karena dia merasa bahwa kamu satu-satunya orang yang mencintai dia dengan hati. Bukan dengan karena uang atau karena hal yang lain. Kamu mencintainya karena hati kamu. Sehingga dia bisa merasakan bagaimana ketulusan kamu terhadap orang ini. Ya, dia menangis akan hal ini kepada sahabat kebahagiaan karena dia merasa tak berdaya, tidak bisa melawan waktu. Dan dia hanya berharap sebuah peluang. Semoga kita dipertemukan, semoga kita dipersatukan. Jika sahabat kebahagiaan mungkin sering melihat angka 666 atau mungkin juga angka 6, ini adalah sebuah simbol bahwa dia memberikan sebuah sinyal kepada kamu. Aku akan selalu mengikuti kamu. Aku akan selalu kembali sama kamu. Dan 6 di dalam numerologi kartu tarot memiliki makna tentang cinta. 6 di dalam kartu tarot adalah kartu The Lover. Ini adalah 6 tongkat, dan ini adalah 6 cup. 6 tongkat simbol gairah, elemennya api. 6 cup elemennya adalah air, simbol dari cinta, dari emosional. Dia masih punya gairah sama kamu karena dia selalu membawa cinta kemanapun kamu pergi. Entah hubungannya mau on off atau apa, dia selalu membawa cinta kepada kamu. Oke. Wah, kartunya lompat dan yang keluar adalah The Devil. Gila sih ini energi kartunya. Terra Volatile. Kartunya lompat ya, sahabat kebahagiaan, dan kartunya keluarnya adalah The Devil. Apa makna kartu The Devil di dalam kartu tarot? The Devil, sesuatu hal yang membelenggu. The Devil, simbol dari gairah. Orang ini masih punya gairah sama kamu. Orang ini akan selalu membelenggu. Namun berbahaya, jika hubungan ini adalah hubungan yang memaksakan, kalian bisa terjebak di dalam sebuah kemelekatan. Kalian bisa terjebak di dalam hubungan karmik. Ya, dia memang menangis tentang nasib cinta ini. Apakah ini adalah hubungan karmik atau hubungan karma? Sehingga dia tidak bisa melepaskan kamu begitu saja. The Devil, dia masih punya gairah kepada kamu. Membahas tentang gairah. Gairah ada di level mana? Gairah sumbernya dari keinginan. Keinginan berada di level force. Dan keinginan berada di level force, energinya sekitar 125 skala Hawking. Prosesnya adalah kemelekatan sebagai simbol The Devil. Yang masih bingung tentang force dan power, sahabat kebahagiaan bisa cek di Instagramnya Kevin. Mungkin untuk sahabat kebahagiaan yang baru nonton, kalian cek di Instagramnya Kevin yang Kevin sematkan. Itu ada 2 tabel, atas adalah power, bawah adalah force. Dan ini adalah energinya dia sebagai simbol kemelekatan kepada kamu. Makanya hubungan ini susah sekali dilepaskan. Dan beberapa hal yang berkaitan dari hubungan kamu bersama dia, ada yang masuk ke dalam hubungan karmic relationship. Mau melepaskan berat, dan dia juga tersiksa akan hal ini. Dia belum bisa ikhlas untuk melepaskan kamu. Karena dia masih merasakan bahwa candu kamu, candu dari sahabat kebahagiaan yang bisa membuat dia itu merasa nyaman dalam emosional. Kalian memang terhubung secara emosional di kartu Queen of Cup dan King of Cup. Dan di sini keluar kartu The Devil, dan kartu The Devil-nya lompat sendiri. Wow. Terra Volatile. Baru Kevin pakai di pembacaan kartu. Ini kartunya masih baru.
ternyata terkoneksi dan tarikannya masuk ke risalah suara hati. Oke. Ternyata kartu tarot itu bisa bicara sendiri ya. Untuk sahabat kebahagiaan mungkin bingung ya, apa kartu tarot punya energi? Jawabannya ada, guys. Dan masing-masing mereka tuh maunya dibaca buat untuk apa, bacain untuk apa. Kita cek untuk energi selanjutnya. Buset dah, bener karmik. Yang belajar kartu tarot, sahabat kebahagiaan, apa makna kartu judgment? Judgment di dalam kartu tarot, atau mungkin juga kalian bisa searching di Google ya. Apa arti kartu judgment di dalam kartu tarot? Artinya adalah karma. Kamu dengan dia masuk ke hubungan karmic relationship. Meskipun tadi Kevin menyebutkan ada beberapa hal yang berkaitan dari twin flame, soulmate, atau hubungan sejati. Dan posisi paling kuat adalah hubungan karmik. Dan dia akan selalu membangkitkan sesuatu hal yang kurang dari hubungan ini. Ketika hubungannya tidak baik-baik saja, dia akan menjelma menjadi seseorang yang melankolis yang membuat kamu terhanyut lagi. Baik lagi. Namun ketika sebuah keinginan dan hasrat tidak pernah disampaikan, dia menjadi seorang devil yang terkadang membuat kamu tersakiti. Terus ngulang seperti itu. Sahabat kebahagiaan juga sama. Memperlakukan dia semacam ini. Sehingga hubungannya tuh muter. Dan dia menangis. Dia menangis. Kenapa seperti ini? Kenapa hubunganku kacau balau seperti ini? Padahal aku tahu kita sama-sama cinta. Aku pengen merasakan cinta sama kamu tanpa ada sebuah kelekatan yang membuat kita menyiksa diri, saling menyiksa satu sama lain padahal kita saling cinta. Dan ini adalah karmik. Oke. Kita akan cek untuk bottom of deck-nya. Itu kan benar. Bottom of deck adalah kartu tumpukan paling belakang. Kartunya adalah Two of Pentacles. Hubungan kamu akan selalu berputar. Ini ada simbol ular yang melilit sosok yang ada di sini. Adalah simbol dari godaan dan kemelekatan. Fix paling banyak adalah hubungan karmic relationship. Oke. Itu kan ada kartu 7 cup juga. Memiliki makna, dia banyak sekali keinginan dan mimpi untuk bisa memiliki kamu seutuhnya. Dalam sesalnya dia, dalam sedihnya dia merasakan bahwa kenapa aku tidak bisa menggapai kamu. Aku hanya bisa memimpikan kamu dan berfantasi saja bahwa kamu adalah hal nyata untukku. Meskipun aku tidak bisa memiliki kamu, tapi aku masih bisa merasakan bagaimana kamu mencintaiku. Ini yang dia rasakan. Meskipun berat hubungan ini, kartu 10 tongkat. Meskipun berat hubungan ini, tapi aku akan berusaha untuk melalui sebisa mungkin. Yang penting aku akan selalu terhubung dengan kamu. Simbolnya seseorang yang mengangkat tumpukan kayu bakar. Padahal tubuhnya dia sudah tidak kuat lagi dan dia memegang tongkat di sini sebagai pijakan. Dia sebenarnya merasakan kurang mendapatkan sebuah kepuasan. Dan dia sebenarnya berat hubungan ini, tapi dia mencoba untuk melaluinya. Meskipun berat, yang penting aku masih tetap terhubung sama kamu. Oke, ada kartu 9 cup. Apapun resikonya aku menerima. Meskipun terkadang menyiksa buat aku, tapi aku menerima segala sesuatunya. Yang penting kamu masih ingat aku saja. Oke. 8 cup. Paling banyak ini kartu cup loh, sahabat kebahagiaan. Ini kartu cup, ini cup. Ini king dan queen cup. Kartu cup elemen air, simbol dari emosional. Dan kartu 8 cup di sini adalah simbol dari dirinya dia memang sebenarnya menginginkan untuk memeluk kamu secara langsung dan memiliki kamu. Karena dalam harapannya dia, dalam tangisnya dia memohon untuk bisa menjemputmu di dalam sebuah komitmen. Itu kan benar kan? 10 cup. Ini kartunya memiliki makna tentang kartu keluarga atau bahagia bersama. 10 cup di dalam kartu tarot adalah simbol dari keluarga. Apa keinginan dia terbesar dalam tangisnya? Aku ingin menikah denganmu dan aku ingin punya keturunan sama kamu. Kita punya rumah yang jauh dari kota, yang dekat dengan sungai, yang penuh dengan alam dan udaranya sejuk. Karena aku sudah muak dengan kehidupan-kehidupan yang membuat aku tersiksa. Dan aku ingin hanya tinggal bersama kamu dan anak-anak kita. Ini adalah mimpinya dia. Kalian bisa lihat ya simbol suami istri yang menunjuk ke rumah. Ini ada rumah. Lalu di sini ada anak kecil. Ini adalah simbol keinginannya dia. Itu kan Ace of Cup. Muncul kartunya cup lagi. Astaga. Ini fiksi risalah suara hatinya dia.
Karena risalah suara hati itu simbol dari emosional yang ada di dalam hatinya. Dan Ace of Cup ini adalah simbol cinta. Cintanya dia sama kamu selalu ada. Oke. Ace of One, dia masih punya gairah sama kamu. Two of Cup, ini adalah simbol cinta. Karena Two of Cup ini adalah simbol dari koneksi juga. Ini kalau diterusin kalian bisa baper nih. Tapi memang energinya kayak gini sih. Energinya memang kayak gini banget sih. Dia itu cinta banget sama kamu, sumpah. Wow, nggak boleh ngomong sumpah ya. Takut dosa. Kevin selalu hindari kata-kata itu. Mohon maaf ya, sahabat kebahagiaan. Oke. Udah keluar kartu Two of Cup. Indikasinya dia selama ini masih mencintai kamu. Di dalam sedihnya dia masih mengharapkan kamu. Ini kalau diterusin kartunya semua bisa ada ceritanya kamu sampai akhir. Namun akhirnya bagaimana? Ya, menerima segala bentuk keadaan di sini, apapun keputusannya. Oh. Dan Kevin menemukan kartu baru yang cukup bagus sih. Pengalaman untuk Kevin. Ini kartu bisa buat baca risalah suara hati. Dari apa yang Kevin bacakan di sini mungkin bisa bermanfaat untuk sahabat kebahagiaan yang masih meraba-raba tentang apakah dia pernah merasakan sebuah sedih. Ternyata ya dia merasakan hal yang ini kepada sahabat kebahagiaan. Lalu siapakah dia zodiaknya? Nggak kerasa ini waktunya lama nih karena bacanya asik ya. Kita akan cek dari kartu tambahan di sini ya. Yang pertama di sini ada kartu Ace of One, ini adalah semua zodiak elemen api, ada Aries, ada Leo, dan juga ada Sagittarius. Lalu di sini ada elemen air. Nah, elemen air ini paling banyak nggak bisa dilupakan ya. Cancer, Pisces, dan juga Scorpio. Lalu kita bertemu di energinya Pisces di kartu 10 Cup. 8 juga sama nih, 8 Cup ini adalah Pisces, 9 juga sama ini adalah Pisces. Hai, untuk kamu atau untuk dia yang berzodiak Pisces, ini adalah suara hati atau risalah suara hatinya. Lalu ada Sagittarius yang merasakan sebuah beban yang amat berat ya, tapi mencoba untuk melalui ini perlahan-lahan walaupun tersiksa sendiri. 10 tongkat ini adalah Sagittarius. Lalu Scorpio hadir di kartu 7 Cup dan ada kartu Two of Cup. Kamu dan dia memiliki koneksi batin yang kuat dan kamu bisa memiliki telepati yang kuat sama dia. Dia adalah zodiaknya adalah Cancer. Lalu kita bertemu di kartu Two of Pentacle, ini masuk ke energinya Capricorn, dan Capricorn juga muncul di kartu The Devil. Judgment ini masuk ke energinya Scorpio. Taurus hadir di kartu 5 Pentacle dan 6 tongkat ini masuk ke energinya Leo. Lalu di kartu 6 Cup sering bolak-balik masuk lagi hubungannya. Tarik ulur, dia adalah Scorpio hadir di sini. Lalu kita bertemu di kartu The Moon, ini adalah energinya Pisces. King of Cup ini juga Pisces. Oke, Pisces fake ini peran utamanya. Lalu kita bertemu di kartu 8 Pentacle. 8 Pentacle ini paling kuat juga elemen tanah ya sahabat kebahagiaan. Ternyata masih mengharapkan sebuah pertemuan dan pengen bisa melanjutkan sebuah hubungan meskipun berat. Dia adalah Virgo tapi mencoba untuk sempurna, mencoba untuk melalui ini dan mencoba untuk bisa melayani. Dan Hermit ini juga sama ya energinya Virgo. Lalu kita bertemu di kartu Queen of Cup. Ini masuk ke energinya Cancer. Wow, elemen air nih banyak banget energinya dia. Lalu kita bertemu Justice miliknya Libra, ada kartu Connect of Sword ini masuk ke energinya Gemini. Ada Gemini hadir di sini. Lalu di sini ada Aquarius di kartu 7 pedang dan kita bertemu di Emperor yang terkadang hubungannya itu kurang begitu lancar ya. Dia adalah Aries. Ini beberapa energi zodiaknya dan untuk inisial nama. Oke, harus ada inisial nama ya. Dan untuk inisial namanya. Untuk inisial nama. Untuk inisial nama bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kita akan cek. Oke, yang pertama di sini ada huruf U untuk Ultra, ada huruf M untuk Mama, ada huruf C untuk Charlie, ada huruf J untuk Jamaika, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf G untuk Gamma, ada huruf Z untuk Zero, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf V untuk Viera, ada huruf A untuk Alpha, ada huruf T untuk Tango, dan yang terakhir di sini ada huruf H untuk Hotel. Beberapa inisial nama ini energinya paling kuat ya, antara inisial nama kamu atau inisial nama dia.
Oke, sahabat kebahagiaan, mungkin seperti itu aja untuk pembacaannya. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang selalu ngikutin channel YouTube-nya Kevin, selalu support Kevin. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam kebahagiaan, dan jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Kebijaksanaan Kevin balikan kepada kalian. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.